Apa nama saya Karina Susian dengan NIM 11S24051. Jadi saya menjelaskan tentang UPBO. Nah, untuk pencapaian dan indikator teknik pelajaran dan kita. Jadi dalam pengalaman saya ini setelah mempelajari praktikan ini akan konteks data. Nah, untuk ini laporan aktivitas praktikumnya itu yaitu belajar pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman atau P yang bersifat platform. Di sini ada topik yang belajar itu ada Java Fundamental, Java Flow Control, Java Array, Java OOP atau Java Exception Handling, dan Java List. Nah, untuk studi kasus, ada matriks app. Nah, analisis masalahnya itu matriks app ini dibuat untuk menyimpan beberapa matriks, menampilkan matriks, menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan matriks. Lalu nanti akan menangani error agar program tidak crash. Nah, untuk desain program dibuat dalam dua file. Jadi ada matriks .java, yang itu mana kelasnya itu akan menyimpan data matriks dan metode operasi. Lalu matriks app.java, kelas utama itu untuk interaksi usernya, eksekusi operasi. Nah, kita implementasikan kode dan penjelasannya. Nah, untuk itu di sini ada matriks Java, pendeklarasian kelas dan atribut. Nah, di sini ada public class matrix atau private integer data, lalu private integer rows, calls, dan label. Nah, matriks ini adalah sebuah kelas untuk menyimpan dan mengelola data matriks. Nah, untuk data itu adalah variabel yang menyimpan nilai-nilai matriks dalam bentuk array dua dimensi. Jadi, setiap elemennya itu matriks bakal diakses melalui indeks baris dan kolomnya. Nah, rows itu adalah baris dan calls itu adalah kolom. Nah, label adalah nama yang diberikan pada matriksnya. Jadi, ini adalah nama matriks. Nah, selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah public matrix, integer rows, calls, dan string label. Nah, untuk ini ada this rows, calls, label, dan data. Nah, konstruktor ini akan dipanggil saat kita membuat objek baru dari kelas matriksnya. Nah, untuk this ini merujuk pada atribut objek yang sekarang ini. Lalu ada array, data yang diinisialisasi dengan ukuran rows dan calls. Nah, yang ketiga adalah setter dan getter elemen. Nah, di bagian ini, dia ada public void assign value, integer row, integer call, integer value. Nah, di sini ada integer retrieve value. Nah, untuk itu, assign value itu digunakan untuk mengisi nilai matriks pada posisi baris dan kolom tertentu. Retrieve value itu digunakan untuk membaca nilai matriks dan posisi baris dan kolom tertentu. Nah, di sini ada konsep encapsulation atau enkapsulasi. Nah, itu diterapkan karena atributnya bersifat privat. Jadi di sini untuk data itu diakses dalam privat, jadi tidak dalam kondisi publik. Untuk itu diakses itu hanya dapat diakses melalui metode publik ini. Untuk itu ada metode keempat, ada metode display, di mana public void print matrix ini itu menampilkan matriks ke layar ke dalam format tabel. Jadi ada dua nested loop, yaitu I untuk baris dan J untuk kolom. Jadi ini pemisalan yang digunakan. Nah, untuk itu label matriks itu ditampilkan supaya nanti mudah dikenali saat output. Lalu ada metode penjumlahan. Di sini ada penjumlahan atau bisa dikenal dengan sum. Di sini kita menggunakan public matrix sum matrix, matrix ada. Nah, untuk itu kita mengecek kesamaan ukuran matriksnya. Jadi ada this and other untuk menjumlahkan elemen yang bersesuaian dan menyimpannya ke matriks yang baru. Jadi kita kembalikan matriks hasil penjumlahan atau null itu misal jika ukurannya itu berbeda. Lalu yang keenam ada metode pengurangan matriks. Nah, untuk ini kita bisa lihat bahwa public matrix ini dia menggunakan subtract atau pengurangan. Nah, untuk mengecek kesamaan ukuran matriks this and other. Jadi kita kurangi elemen matriks other dari this dan menyimpan ke matriks baru. Nah, untuk itu kita kembalikan matriks hasil pengurangan atau null jika ukuran berbeda. Nah, untuk ini ada public matrix subtract matrix other
dan juga new matrix itu rows label. Nah, di sini lah yang digunakan untuk retrieve value-nya. Lalu yang ketujuh itu metode perkalian matriks. Nah, digunakan di sini uh, dia saya menggunakan penamaan yaitu multiply matrix. Jadi dia matriks adat. Nah, untuk ini kita mengecek syarat perkaliannya. Jadi jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks kedua. Lalu membuat matriks baru untuk menyimpan hasil perkaliannya. Nah, jadi ada di sini 3 nested loop. Yang itu menghitung perkalian baris kolom sesuai aturan matriks. Jadi ada array, rows, columns, and label. Nah, itu mengembalikan matriks hasil perkalian atau nol jika syaratnya nggak dipenuhi. Jadi, kalau dia lalu di sini ada return result, itulah mengembalikan hasil dari matriksnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada matriks app.java. Nah, di sini kita import library dan main-nya. Nah, inilah kita masukkan import Java, util scanner, util list, array list, dan public class-nya itu bentuk public dengan penamaan matrix app, lalu public static void main atau yang dihindari. Lalu sini ada array list matrix menyimpan daftar matriks yang dibuat. Lalu di sini scannernya itu membaca input dari pengguna. Lalu main itu adalah titik awal eksekusinya. Bagian ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang kedua. Nah, di bagian matriks F ini kita juga bisa lihat bahwa ada input jumlah matriks dan data matriksnya. Nah, untuk input jumlah data matriks itu ada kita menggunakan public static void main dengan input reader dengan penamaan input reader dan juga matrix name dengan row count, call count, dan juga new matrix. Nah, di sini meminta untuk jumlah matriks yang bakal dibuat dari penggunanya. Jadi untuk setiap matriks yang menerima input nama, jumlah baris, kolom, dan nilainya itu setiap elemen. Untuk matriks yang disimpan ke dalam array list untuk pengelolaannya akan dilakukan nanti di selanjutnya. Dan untuk itu yang ketiga ada menampilkan matriks berdasarkan input user. Dan sini pengguna itu harus user memilih matriks yang berdasarkan indeks untuk bakal ditampilkan. Nah, di sini ada pengecekan indeks dilakukan untuk memastikan matriks tersedia di dalam daftarnya. Jadi ada matriks yang bakal dipilih ditampilkan menggunakan metode print matrix. Nah, di bagian ini dia menggunakan sistem outprintlen atau kita get matrix target lalu kita print matrix. Nah, di sini dia awalnya. Kita input reader lalu dengan rumus yaitu di mana next in kurang 1, lalu kita input reader dan kita print dengan sistem outprintlen, dan yang kedua first target harus lebih kecil dari matrix list size-nya. Lalu kita sistem outprintlen. Lalu selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan di sini saya menggunakan di if first target itu sama dengan 0 dan lalu nanti akan kita sistem outprintlen hasil penjumlahan matriks yang keberapa, dan itu first targetnya harus plus 1 dengan ke first target plus 1. Nah, kita hasilkanlah sum result terus sum matriks A. Nah, di sini ada sistem outprintlen hasil pengurangan matriks ke berapa. Nah, untuk mengambil matriks yang dipilih nanti dari daftar berdasarkan indeksnya, lalu melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan metode yang sesuai dari kelas matriks. Dan kita menampilkan hasil operasi ke layar yang bakal, misalnya, jika hasilnya true. Nah, untuk itu operasi perkalian matriks yang kelima, di mana ada perkalian matriks first target dengan matriks ketiga atau third target. Nah, di sini ada if first target lebih kecil dari matriks list size. Nah, untuk sini kita masukkan first target dan juga hasil perkalian matriks ke first target dan third target. Nah, untuk itu kita sistem outprintlen perkaliannya gagal, jumlah kolom matriksnya itu pertama. Jadi misalnya get class kita tambahkan, tapi nggak sama dengan jumlah matriks baris kedua, dia akan mengeluarkan yang lain, atau kita printlen indeks matriksnya itu perkaliannya itu nggak valid. Nah, seperti itu.
Nah, untuk mengambil matriks pertama dan ketiga itu dari daftar berdasarkan indeks yang dipilih. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kita bisa lihat bahwa konsep dasar pemrograman Java telah diterapkan dengan baik. Nah, kita meliputi ada penggunaan array dua dimensi untuk menyimpan data matriks, pengendalian alur program dengan perulangan for, while, dan if. Lalu penanganan input menggunakan scanner dan penyimpanan fleksibel dan dengan array list. Nah, lalu ada prinsip OOP, atau di mana itu nanti akan diwujudkan melalui enkapsulasi data. Jadi itulah yang menggunakan private attribute, dan nanti bakal diakses itu dengan metode via public. So, assign value atau retrieve value yang kita jelaskan tadi yang di awal. Lalu, pemisahan tanggung jawabnya itu antara matriks, itu ada logika matriks dan matriks F. Nah, sini ada selanjutnya penggunaan konstruktor untuk inisialisasi objeknya. Lalu yang ketiga ada operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang keempat itu penanganan kesalahan dan implementasi dengan pengecekan indeks. Lalu yang kelima itu programnya ini akan menunjukkan penerapan Java OOP dalam konteks nyata pengolahan matriksnya. Nah, untuk di sini ini kita bisa lihat bagian code matriks. Nah, ini pembagian dari kode matriksnya. Nah, untuk itu, ini yang tadi kita jelaskan di awal. Dan kita bisa melakukan compile. Kita langsung ketik aja. Kita langsung mulai dari sini. Ini ada matriks F. Lalu kita lihat yang diperintahkan di awal di dalam modul. Kita masukkan 1A, 22. Nah, itu buat matriks ke 1 dengan ukuran 2 kali 2. Nah, itu di mana 1A, 22, dan judulnya itu A. Nah, setelah itu, nanti akan keluar dia 1, 2, 3, 4 yang bakal kita input. 1, 2, 3, 4, baru 1, 1, 3. Jadi itu matriks ke 1 dan matriks A-nya itu bakal dia muncul 1, 2, 3, 4, di mana dia dengan 2 kali 2, yang ini adalah baris dan ini adalah kolom. Barisnya itu adalah 1, 2, dan kolom itu 1, 3 di bawahnya. Lalu hasil penjumlahan matriks ke 1 dengan ke 1. Nah, matriks A itu kan tadi kita udah inputkan 1, 2, 3, 4. Lalu dia dari matriks A itu, inilah matriks A yang udah dijumlahkan matriks A dengan ke 1. Nah, di sini ada 2, 4, 6, dan 8. Jadi hasil pengurangan matriks ke 1 dengan ke 1, yaitu hasil matriks A-nya itu menjadi 0, 0. Mana pengurangannya dengan bilangan itu sendiri. Sehingga dapatkan hasilnya barisnya 2 kali 2, di mana semua hasilnya adalah 0. Lalu matriks ketiga itu indeks 2, out-nya out of bounds, for length 1. Jadi matriks ketiga itu nggak tersedia. Jadi indeks matriksnya itu untuk kalian itu tidak valid. Begitu. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih.